Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Ibu Dokter Siti Maimunah, sarjana keperawatan nurse, magister keperawatan yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Pada kesempatan kali ini saya bersama kelompok akan mempresentasikan materi mengenai perawatan keluarga dengan anak usia sekolah. Harapan kami, teman-teman semua dapat menyimak dengan baik dan semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang keperawatan keluarga. Keperawatan keluarga adalah cabang dari keperawatan komunitas yang fokus pada pemberian asuhan keperawatan kepada unit keluarga sebagai satu kesatuan, bukan hanya kepada individu yang sakit. Salah satu tujuan utamanya adalah menilai kondisi keluarga baik dalam keadaan sehat maupun sakit agar intervensi keperawatan bisa dilakukan secara tepat. Penilaian kondisi keluarga sehat atau sakit meliputi yang pertama struktur dan fungsi keluarga. Apakah peran dalam keluarga berjalan baik? Bagaimana hubungan antar anggota keluarga? Yang kedua, kesehatan fisik dan psikologis anggota keluarga. Apakah ada anggota keluarga yang menderita penyakit akut atau kronis? Bagaimana status mental dan emosi keluarga secara umum? Yang ketiga, ada lingkungan tempat tinggal. Apakah lingkungan bersih, aman, dan mendukung kesehatan? Yang keempat, akses terhadap pelayanan kesehatan. Apakah keluarga tahu dan mampu memanfaatkan fasilitas kesehatan? Yang kelima, kemampuan keluarga mengatasi masalah kesehatan. Apakah keluarga bisa merawat anggota yang sakit? Apakah mereka memahami pola hidup sehat? Yang keenam, ada pola hidup dan perilaku sehat. Bagaimana kebiasaan makan, olahraga, istirahat, dan pola asuh anak. Di loro. Selanjutnya adalah definisi keluarga. Keluarga merupakan sebuah kelompok orang yang ada dalam satu rumah, memiliki suatu ikatan dalam perkawinan, kelahiran, adopsi dengan tujuannya untuk mempertahankan budaya, meningkatkan perkembangan dalam emosional, fisik, dan mental setiap anggota pada keluarganya. Definisi keluarga dengan anak usia sekolah. Keluarga dengan anak usia sekolah ialah tahap perkembangan anak dimulai dari usia 6 tahun sampai 12 tahun. Pada tahap perkembangan keluarga ini, anak pada usia sekolah mempunyai kesibukan sendiri-sendiri dalam keluarganya. Tahap perkembangan dengan anak. Yang pertama, biologis. Anak usia sekolah mengalami pertumbuhan tinggi rata-rata 5 cm per tahun dan berat badan 2-3 kg per tahun. Anak mulai aktif secara fisik dan motoriknya berkembang pesat. Yang kedua, psikoseksual. Masuk fase laten dengan dorongan seksual tenang, fokus, anak beralih ke hubungan sosial dan belajar. Tiga, psikososial, tahap industri versus inferior. Anak belajar bekerja keras, merasa bangga jika berhasil dan bisa merasa rendah diri jika gagal atau tidak didukung. Yang keempat, temperamen. Anak lebih sensitif dan mudah bereaksi terhadap hal-hal baru sehingga butuh bimbingan orang tua dan guru agar emosinya terkendali. Yang keenam, kognitif. Anak berada pada tahap operasional konkret, mulai berpikir logis, memahami sebab akibat, dan konsep matematika sederhana. Yang ketujuh, moral. Tahap konvensional. Anak mulai mengikuti aturan karena ingin diterima dan dianggap baik dengan orang lain. Yang kedelapan, spiritual. Anak mulai memahami konsep surga dan neraka, serta menunjukkan kepatuhan karena rasa takut akan hukuman spiritual. Yang keenam, seksual. Anak mulai mengenali identitas gendernya, menyesuaikan cara berpakaian dan perilaku sesuai jenis kelamin. 7. Konsep diri. Anak membentuk konsep diri melalui hubungan dengan keluarga, teman, dan lingkungan sosial, serta mulai meniru tokoh yang dikagumi. Yang selanjutnya yaitu masalah anak usia sekolah atau fisik. Yang pertama, penyakit khayal. Anak sering berpura-pura sakit untuk menghindari tanggung jawab seperti tugas sekolah atau ujian. Yang kedua, kegemukan. Anak yang kegemukan sering mendapat ejekan sehingga bisa merasa rendah diri dan tidak percaya diri.
Yang ketiga, kecelakaan. Anak usia sekolah aktif rentan mengalami kecelakaan yang bisa menimbulkan trauma fisik dan psikologis. Yang keempat, kecanggungan dan kesederhanaan. Anak yang terlihat canggung atau sederhana dalam penampilan bisa merasa kurang percaya diri, memengaruhi konsep diri negatif. Masalah anak usia sekolah atau psikologis yang pertama bahaya dalam berbicara. Anak bisa mengalami masalah komunikasi seperti kosakata terbatas, contohnya sulit mengekspresikan diri. Yang kedua, gagap atau cacat bicara, contohnya memengaruhi kepercayaan diri. Yang kedua, emosi. Anak mudah marah atau cemburu berlebihan, terutama jika kurang perhatian atau tidak bisa mengelola emosi. Yang ketiga, bermain. Minimnya dukungan sosial membuat anak sulit bermain dengan teman sebaya, merasa terisolasi. Yang keempat, konsep diri. Anak mulai membandingkan diri sendiri atau konsep diri ideal dengan kenyataan atau konsep diri nyata bisa menyebabkan frustasi bila tidak sesuai. Masalah lain pada anak usia sekolah. Yang pertama, moral. Anak bisa bingung membedakan benar salah jika aturan tidak jelas dan menunjukkan perilaku agresif. Yang kedua, minat. Anak kurang tertarik pada hal penting seperti belajar, lebih fokus pada hal yang kurang bermanfaat. Yang ketiga, hubungan keluarga. Yang pertama, peran orang tua, kurang dukungan atau terlalu banyak kritik memengaruhi kepercayaan diri. Yang kedua, status ekonomi rendah bisa menyebabkan keterbatasan akses pendidikan dan gizi. Yang ketiga, konflik saudara menimbulkan stres emosional. Yang keempat, orang tua tiri dan keluarga besar bisa menambah masalah jika hubungan tidak harmonis. Selanjutnya, peran keluarga dalam tumbuh kembang anak. Keluarga berperan penting dalam yang pertama menyediakan lingkungan belajar yang mendukung, yang kedua menanamkan nilai moral dan kebiasaan sehat, yang ketiga mendampingi anak secara emosional dan akademik, yang keempat mengawasi penggunaan teknologi. Next. Peran perawat. Yang pertama, pencegahan primer, memberikan edukasi dan promosi gaya hidup sehat, seperti gizi, kebersihan, aktivitas fisik. Yang kedua, pencegahan sekunder, melakukan screening dan deteksi dini masalah kesehatan anak usia sekolah. Dan yang ketiga, pencegahan tersier, membantu rehabilitasi dan pemulihan anak agar fungsi optimalnya kembali setelah sakit. Next. Yang keempat, memberikan edukasi tentang gizi seimbang dan kebersihan diri untuk mendukung tumbuh kembang anak. Dan yang kelima, mendorong keterlibatan orang tua dalam merawat dan mendampingi anak secara aktif. Yang keenam, menjadi hubungan antara keluarga dan fasilitas layanan kesehatan untuk memastikan anak mendapatkan perawatan yang tepat. Next. Selanjutnya, karakteristik anak usia sekolah. Yang pertama ada fisik. Perkembangan motorik halus dan kasar makin baik. Anak aktif bergerak dan makin terampil. Kognitif, mulai berpikir logis, bisa mengelompokkan benda dan memahami sebab akibat. Sosial emosional, suka berteman, mulai berempati dan memahami perasaan orang lain. Moral, mulai paham konsep keadilan, aturan, dan tanggung jawab. Rentan tekanan sosial, mudah terpengaruh oleh perbandingan dengan teman sebaya, perlu dukungan emosional. Next. Baik, kesimpulan dari kelompok kami, anak usia sekolah mengalami perkembangan pesat di berbagai aspek. Keluarga berperan penting sebagai pendidik dan pendamping utama, sedangkan perawat mendukung lewat edukasi dan pemantauan kesehatan. Dukungan menyeluruh dari keluarga dan tenaga kesehatan sangat dibutuhkan agar anak tumbuh optimal secara fisik, mental, dan sosial. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama teman-teman semua. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.